Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Jendra SSI MSc. Tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus konsisten untuk mencerdaskan mahasiswa Indonesia, terutama dalam membandirikan riset-riset di bidang statistik maupun matematik. Tidak mungkin rasanya mahasiswa dapat mandiri kalau tidak diperbanyak dengan contoh-contoh bedah riset artikel, di mana suatu riset artikel internasional itu kita bedah, kita pertajam dengan coding-coding pemrograman yang siap pakai. Nah, dengan cara inilah mahasiswa itu kemungkinan besar dapat mandiri dalam melaksanakan riset, karena mereka banyak contoh yang dapat dilakukan. Nah, itulah tugas daripada Rado Institute. Salah satu tugas dari Radio Institute adalah mengisi dunia maya, memperbanyak literasi-literasi tentang riset-riset yang baik. Oke? Nah, kita kembali menemukan suatu riset artikel yang terbit di Istanbul University pada Journal of Econometrics and Statistics tahun 2020. Economist Journal of Econometrics and Statistics. Oke? Terbit tahun 2020 dengan judul Unweighable Pareto Distribution in Sensor and Unsensor Data. Nah, untuk campuran data sensor dan tak sensor itu udah berkali-kali kita lakukan. Ya. Nah, sekarang kita fokus kepada bagaimana data yang unsensor saja akan kita modelkan Weibull Pareto Distribution. Lalu kita lihat pengaruh atau model-model sebelumnya yang familiar yang kita pahami seperti eksponen, gamma, dan Weibull. Lalu kita bandingkan dengan Weibull Pareto. Apakah memang Weibull Pareto ini akan membaikkan model yang ada? Oke, kita coba lihat riset artikel yang akan kita bedah pada malam yang berbahagia ini. Oke, kita coba lihat riset artikel kita. Ini dia. Oke, kita share. Oke, inilah riset artikel yang akan kita bahas. Riset artikel yang terbit di Economist Journal of Econometrics and Statistics. Nah, dalam riset artikel ini ditemukan fungsi densitas peluang Weibull Pareto seperti persamaan satu. Nah, persamaan satunya ada nih, Weibull Pareto. Fungsi densitas ini tentu akan menjadi andalan, kata kunci untuk mendapatkan parameter. Oke? Nah, dalam riset artikel ini juga diberikan kumulatif, survei forcing function. Kita tahu survei forcing function ini berguna nantinya kalau tercampur data sensor dan unsensor. Alhamdulillah dalam riset artikel ini diberikan data yang sangat baik, yaitu data terinfeksinya babi jenin. Nah, ini seperti tabel 4. Dalam data tabel 4 diberikan data unsensor saja. Lalu dalam data tabel 4 ini akan dibandingkan beberapa model seperti yang ditampilkan dalam tabel 5. Jadi tabel 5 ini ada eksponen, ada Weibull, ada gamma, ada Weibull Pareto. Kita tahu bahwa 3 distribusi yang pertama yaitu eksponensial, Weibull, dan gamma itu sudah ada di dalam R. Jadi tidak perlu pusing-pusing memikirkan optimnya. Weibull Pareto nanti akan kita coba bagaimana ketajaman R kita membahas seperti ini. Oke? Sehingga dapatkan parameter-parameter yang hampir mirip nantinya dengan nilai-nilai log likelihood. Juga akan kita tambah nanti dengan density plot untuk mendapatkan mana yang terbaik. Oke. Nah, itu tadi riset artikel yang telah kita buka. Kita lihat tadi bagaimana data terinfeksinya babi genuine. Oke. Lalu kita akan dapatkan estimasi parameter membandingkan 4 model yang ada dalam riset artikel. Kita coba buka R kita seperti biasa.
kita menguatkan diri dengan R. Oke. Nah, ini adalah X data babi terinfeksi tadi. Kita run saja. Ini data babi terinfeksi. Kita run line selection. Oke, run line selection. Kita coba lihat. Nah, ini data kita, data babi. Oh, sorry. X kecil. Nah, ini data babi kita. Lalu 4 model yang akan kita bahas diantaranya adalah menggunakan eksponen. Nah, ingat, eksponen itu parameter eksponen beta itu cukup dengan mengambil rata-rata data. Jadi dengan rata-rata data, kita masukkan fungsi eksponen 1 per beta, eksponen min beta T, min eksponen min X per beta. Jadi ingat, dalam eksponen parameternya dt atau beta itu hanya rata-rata saja. Lalu tampilkan fungsi densitasnya. Ada yang menggunakan I, ingat I, XI untuk menggambarkan. Oke, kita coba run. Oke, kita runkan. Kita coba lihat efeknya. Nah, ini dia. Kurang begitu baik. Oke, kurang begitu baik eksponen dalam mengcapture histogram data kita. Lalu setelah ada eksponen, kita melangkah ke Weibull. Weibull juga ingat fungsi densitasnya sudah ada, kita hanya cukup pakai D Weibull saja. Sum log density, density D Weibull. Tidak perlu kita tulis fungsi matematisnya, cukup D Weibull. Oke, par 1 dan par 2 karena Weibull hanya ada 2 parameter. Lalu gunakan optim, lalu kita coba lihat hasilnya. Run. Kita lihat parameter AL. Oke, parameter beta, alfa dan beta. Oke, sama dengan riset artikel. Persis sama. Alfanya 1, BT-nya 110. Lalu kita coba lihat kemampuan model ini untuk menangkap histogram atau dengan kata lain density plot. Oke, kita run. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, yang hijau cukup baik. Meskipun belum begitu baik, tapi sudah ada perubahan dibanding dengan eksponen. Lalu kita coba lagi dengan gamma kita. Dengan distribusi gamma. Ingat gamma juga density-nya sudah ada. Hanya tulis dan gamma. Untuk log likelihood-nya cukup minus sum log density gamma parameter 1 dan parameter 2. Lalu gunakan optim. Kita coba cek parameternya sama ada tidak dengan riset artikel. AL alpha oke sama, BT oke sama. Jadi gamma pun kita juga memperoleh parameter yang sama dengan riset artikel. Jadi tidak perlu khawatir. Kita coba kemampuannya untuk mengcapture histogram. Oke, kita coba kemampuan gamma. Oke, cukup bagus gamma. Walaupun belum begitu baik, tapi sudah ada kebaikan. Lalu yang terakhir baru kita lihat Pareto-Weibull. Nah, Pareto-Weibull adalah fungsi densitas kunci. Nah, ini Pareto-Weibull ada 3 parameter seperti yang di dalam riset artikel. Oke, ada 3 parameter, fungsi densitasnya juga diberikan. Ingat kalau Pareto-Weibull kita mesti tuliskan fungsinya. Seperti persamaan 1 tadi dalam riset artikel, oke? Karena di R sendiri Pareto-Weibull tidak ada. Kita run kan? Kita lihat parameter kita run. Oke, kita panggil PW kita. Oke, ternyata sangat baik sekali. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3. Lalu kita lihat kemampuannya mengcapture histogram. Gimana? Kita lihat kemampuannya mengcapture histogram. Oke. Wah, ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau begitu kita coba bandingkan 4 gambar dalam 4 gambar ini dalam satu grafik. Kita coba gambarkan, ini dia.
Ini ada histogram, ada eksponen, ada Weibull, ada gamma, ada Pareto Weibull. Kita gabungkan dalam satu gambar. Oke, ini dia. Jadi terbukti memang Pareto Weibull ini membaikkan model. Model yang ada itu dibaikkan kembali sehingga inilah salah satu fungsi kita terus melihat model-model yang ada. Karena model-model yang terbarukan ini biasanya itu merupakan perbaikan dari model-model yang lama, model-model yang ada. Lalu kita coba lihat nilai AIC-nya juga, pengaruhnya apakah nilai AIC itu memang terbukti Pareto Weibull yang terkecil atau bagaimana, kita coba lihat. Oke, kita coba lihat Weibull. Ini model kita tadi, kita runkan sekali lagi. Run. Oh, ini eksponen. Ini Weibull, ini gamma, dan ini adalah Pareto, dan ini adalah yang gabungan. Lalu kita mau lihat nilai AIC all AIC-nya. Copy, paste. Oke, dapat Anda lihat di sini Pareto menjadi lebih kecil dengan 787 dibandingkan gamma 792, Weibull 798, dan eksponen lebih parah lagi. Jadi terbukti memang baik dari segi grafik maupun dari AIC, Pareto Weibull itu mampu memperbaiki model. Jadi kajian kita malam ini kita telah buktikan bahwa sangat penting untuk terus mengupdate model-model yang ada dalam berbagai riset. Karena memang Anda adalah orang statistik yang harus tangguh dalam membahas berbagai model, tentu diperkuat dengan berbagai software, diantaranya adalah software R. Oke, jumpa lagi pada riset berikutnya. Rado Institute dan Rado Yendra undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.